Baiklah anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, di mana tempat terjadinya pertukaran tersebut adalah di paru-paru, yaitu pada alveolus. Nah, setiap organ-organ pernapasan itu mempunyai masing-masing masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Nah, baiklah anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, di mana proses pertukarannya terjadi di paru-paru, yaitu di bagian alveolus. Nah, alhamdulillah pembelajaran sudah kita laksanakan. Untuk laporan yang hasilnya paling terbaik itu akan kita tempel di mading kelas. Dan untuk sebagai referensi kita semua, ulangi dari mana kan? Kita akan memasang. Oh ya. Oke, satu. Oke. Ya. Untuk laporan dan LKPD yang paling baik, kita akan pasang di mading kelas, dan juga untuk referensi kita semua nanti bisa juga kita unggah di media sosial. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu mau ngambil videonya, Pak. Ini sudah masuk, Pak. Dasinya di kau. Dah. Lagi yang ini, yang kelompok ini. Kembali ke ini, kembali ke apa? Bukan, kembali ke kursi ini, kursi semula. Ya. Oke, anak-anak sekarang meja sama kursinya kembali ke semula ya. 3. Baiklah teman-teman, marilah kita memasang organ pernapasan pada manusia.
Yang lainnya posisinya memang di sana, posisinya di mana?
Bronkusnya di mana, taringnya di mana, pakaiannya di mana. Semua ke sana, ayo. Dah, jangan sampai salah posisinya. Ini bicaranya. Tahu dulu dah. Oke. Udah langsung ikat, langsung masukin. Nah, kan betul. Ikat. Dipotong dulu, kita langsung ikat. Mau dibantu aja nih. Mau dibantu dipercepat. Iya Pak. Ini pada sudah jadi. Diperhatikan dulu ya. Yang dua apa? Jangan ditengok dulu kan. Bisa ditutup dulu. Tapi jangan sampai kayak kertas ini juga bisa ditutup. Tutup dulu, tutup. Jangan. Tutup. Bisa ditutup. Yang bagus kan? Bisa. Diafragma mana? Diafragma ada belum? Itu mana? Ikan di situ. Oke. Panahnya di situ dari tulang. Bronkiolus satu lagi. Bronkiolus ya. Diafragma. Kok buat langgan di sumpah. Itu sebelah kan? Ada. Tidak ada. Ini kan bisa dipompa. Diafragma terakhir. Itu di situ juga diafragma. Ada. Habis. Sebelah kanan, Be.
Bentar. Mana Alveolusnya? Kau. Mana? Kau dia pernah dia pernah. Kok udah di lem? Iya, di bawah dikit. Jadi kita isi ke Alveolus. Kelompoknya ya, jangan lupa ya nama kelompoknya. Ini ada. Alveolus sebelah situ ada. Ayo. Tempatnya waktu tadi ada. Aku untuk aku cepat. Ayo anak-anak. Cepat. Ih, kenapa belum? Lagi dia. Siapa nama kamu? Ketua siapa? Ika. Siapa nama? Apa ni kita weh? Sudah. Wakil. Pakai V. Pada weh, tidak itu nomor 2. Di mana sih? Siko yang. Tahu. Bentar. Tapi bu. Balik ke. Cek dulu. Jangan. Mana? Pintar. Siswanya. Dah tambah. Cepat. Mana nanti awan. Ikut sama pada pengumpulannya pasti. Bunting sekarang. Dua. Tidak pernah. Nada Siapa yang suka hati, mari bersenang-senang. Siapa yang suka hati, Kelompokku paling maju, yes, pintar-pintar siswanya. Kelompokku nomor satu di hati. Ulang lagi.
Coba Dek, siapa namanya? Adik Irma. Siapa? Dika. Sudah sana? Ya, di tengah-tengah sini. Nanti apa perkenalan gitu ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Kelompokku paling maju, yes, yes, pintar siswa-siswanya. Kelompokku nomor satu di hati. Hore, hore. Oke. Kalau Bu yang mau menyampaikan materi Bu, ini. Dulu. Ayo, coba. Silakan. Ya, di sini aja dulu. Oke, yang lain diam ya. Mendengarkan ya. Oke. Yang lain agak geser. Nggak apa-apa berdiri. Oke. Yang lain duduk biar ini. Oke. Yang lain duduk ya. Yang keras ya. Bentar. Oke, bentar. Ada pesikur pakai teman-teman. Audi, nanti Audi jangan fokus menghadap ke sini, usaha juga menghadap ke depan. Terus Audi tunjuk bekas ini. Nanti jantung jangan sini lari jangan tapi ini ya. Oh, ininya. Iya. Itu ya. Lihat ke sini aja lagi. Natural. Ya, jangan kamera. Tapi sesekali Boleh kamera boleh nggak apa-apa. pokoknya jangan ke situ aja ya. Bentar. Oh, yang lain dulu ya. Yang lain ada yang diem ya. Yang lain jangan satu dengan suara. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan model pernapasan pada manusia. Model pernapasan pada manusia ini kami buat dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan sederhana. Contohnya kardus, karton, kertas warna-warni, botol bekas, balon, selang bergerigi, dan selang infus, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja organ pernapasan pada manusia dan apa saja fungsinya? Organ pernapasan pada manusia terdiri dari 10 bagian, yaitu hidung, faring, laring, esofagus, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, paru-paru kanan, paru-paru kiri, dan alveolus. Tiap-tiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran. Selain itu juga terdapat selaput lendir yang berfungsi sebagai perangkap benda asing yang terhirup saat bernafas. Terdapat juga konka di dalam hidung yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara dari luar yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah faring. Faring adalah saluran untuk jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi suara, dan tempat tonsil yang berperan dalam menjaga kestabilan tubuh kita. Yang ketiga adalah laring. Laring atau ruang suara merupakan saluran menghubungkan antara faring dengan trakea. Di dalam laring juga terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk menutup saluran laring ketika sedang menelan makanan atau minuman. Setelah itu, udara yang masuk akan menggetarkan pita suara dan menghasilkan gelombang suara saat kita sedang berbicara. Yang keempat ada esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghantarkan minuman dan makanan dari mulut ke lambung. Yang kelima ada trakea. Trakea berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Fungsi bronkus hampir sama dengan trakea, hanya saja saluran bronkus lebih kecil. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah
saluran yang berfungsi sebagai penghantar udara dari bronkus ke alveolus. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma berfungsi ketika kita sedang menarik nafas dan membuang nafas. Yang terakhir, paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru adalah organ pernapasan utama pada manusia. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan pada manusia terdiri dari dua bagian, yaitu inhalasi atau inspirasi dan ekshalasi atau ekspirasi. Inhalasi adalah proses ketika kita sedang menghirup udara atau mengambil udara. Sedangkan ekspirasi adalah proses ketika kita sedang menghembuskan nafas atau membuang karbon dioksida. Ketika kita sedang bernafas atau melakukan inhalasi, otot dada dan diafragma akan mengembang dan otomatis paru-paru akan terisi. Setelah kita melakukan inhalasi, kita akan melakukan ekspirasi atau membuang karbon dioksida. Setelah kita melakukan inhalasi, kita akan melakukan ekspirasi, yaitu otot dada dan diafragma akan berelaksasi dan mengeluarkan udara yang berisikan karbon dioksida. Baiklah, jika ada kesalahan. Baiklah, jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya Ibu ngasih perintahnya dulu aja. Baik anak-anak, ngasih perintahnya dulu. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok mawar misalnya. Setelah ini ibu ingin kalian mengisi LKPD yang sudah dibuat. Silakan diisi anak-anak. Iya kan? apalagi hingga PKPD ini untuk kelompok ini laporannya lebih ya. Adik-adik sini dulu ya. Oke, jangan ada yang bersuara. Oke. Menurut kalian kalau kurang maju dikit, terang sini. Terang sini. Sedikit. Oke. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Baiklah, anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok, kemudian penilaian tertulis serta laporan individunya dalam bentuk laporan narasi. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan di depan. Untuk LKPD nanti bisa dipresentasikan di depan.
ya. Nilai yang tertulis. Ada bedanya nggak?
Ini udah kenyang udah. Waktu ada satu anak untuk mendapatkan LPPD-nya dan satu itu pakai LPPD itu berarti ya? ya, enggak di tandanya nggak apa-apa. Berarti itu. Nah, dia menyampaikan LPPD, dia setelah dia menyampaikan ini. Oh, berdua ya? Ada satu dua dia LPPD. Oh dia aja. Kalian langsung dikat saja. oh, ini saja. Ya, ini aja yang intinya dari kegiatan ini apa? Apa lagi nak? Jangan ada bersuara. Jangan ada bersuara.
dari kelompok 3 ingin menyampaikan LKPD, lembar kerja peserta didik sistem pernapasan pada manusia. Bagaimanakah cara membuat model organ pernapasan manusia? Dugaan: membuat model organ pernapasan dari bahan yang mudah didapat. Apa yang perlu kamu perlakukan? Jawaban: membuat model pernapasan dengan bahan yang mudah didapatkan. Apa yang harus kamu lakukan? Rancang percobaan. Cara kerja. Langkah kerja yang kami lakukan: yang pertama, menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua, menyusun sesuai pola sesuai bentuk model organ pernapasan. Yang ketiga, merapikan model organ pernapasan. Yang keempat, merancang model organ pernapasan. Yang kelima, terakhir, mempresentasikan hasil model organ pernapasan. Diskusi analisis data. Berdasarkan model sistem pernapasan pada manusia yang kami buat, apa saja organ pernapasan pada manusia? Hidung, laring, faring, bronkus, hidung, laring, faring, esofagus, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, paru-paru kanan, paru-paru kiri, dan alveolus. Jelaskan mekanisme pernapasan. Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kesimpulan: kami sudah memahami organ-organ pernapasan. Refleksi. 1. Apa yang Anda rasakan saat pembelajaran hari ini? Kami merasa senang karena bisa tahu tentang sistem organ pernapasan. Yang kedua, apa yang sudah Anda pahami? Kami sudah mengetahui tentang sistem pernapasan, fungsinya, dan mekanisme pernapasan. Sebenarnya kurang bagus sih membaca. Menurut saya dia tanpa teks menurut saya. Gini. Hasil yang saya pelajari pada pagi hari ini adalah tentang ini gitu. Jadi kayaknya kayak textbook kalau enggak ya di bisa enggak? Tapi saya ada yang pegang tapi nggak usah apa yang Anda pahami bisa. Jadi langsung aja dari tentang kegiatan ini apa aja, misalkan sampai yang Anda pahami sampai ya teman-teman kalau mau belajar ini saya telah memahami ini jadi nggak usah kesannya jadi textbook nanti ya bagus bisa ya kata-kata ini aja yang dibacakan tapi jangan formal gitu ya. Refleksinya dulu. Iya ya paham ya oke ya oke memang masih dibuka tapi nggak usah sambil lihat buat begini ya oke 1, 2, 3 Baiklah teman-teman, hari ini saya merasakan pembelajaran ya yang Ini kan gini, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda rasakan hari ini? Yang kedua, apa yang sudah saya pahami? Yang ketiga, apa yang belum saya pahami? Jadi kalau ini bilang ya, pembelajaran yang saya rasakan hari ini. Jadi apa yang Adrian rasakan hari ini? Itu. Terus lagi yang sudah dipahami. Nanti Adrian bilang apa yang sudah Adrian pahami? Saya sudah memahami ini. Terus lagi apa yang belum Adrian pahami? Yang belum pahami ini. Terus Adrian pengennya pembelajaran yang berikutnya pembelajaran seperti apa? Saya inginnya pembelajaran untuk yang berikutnya seperti ini, seperti ini. Oke? Ya, ingat yang pertama apa yang dirasakan pada hari ini, yang kedua apa yang sudah dipahami, yang ketiga apa yang belum dipahami, yang keempat pengennya pembelajaran seperti apa untuk berikutnya. Oke? Kita nengok ke sini ya.
Oke, ya. 2 menit aja, 1, 2, 3. Baiklah, teman-teman, yang saya rasakan hari ini adalah senang karena bisa tahu tentang sistem organ pernapasan. Yang sudah saya pahami hari ini adalah kami sudah mengetahui tentang sistem pernapasan. Fungsinya jangan cek buku saya. Pokoknya fungsinya kalau kamu senang. Yang saya rasakan hari ini adalah senang karena sudah bisa membuat model organ pernapasan. Yang sudah dipahami, saya sudah memahami mengenai apa saja organ pernapasan, fungsinya. Dan yang belum dipahami, Gini aja, atau gini aja Bu, langsung setelah saya belajar sama teman-teman, saya memahami sistem pernapasan manusia. 2, besok ya. 1, 2, 3. Setelah saya mempelajari dengan teman-teman, saya tahu tentang organ pernapasan dan sistem pernapasan manusia. Cukup ya, ada yang lain nggak? Cukup ya, udah itu aja lah. Duduk. Nah, sekarang ini aja Bu, langsung 2 orang Bu ke depan Bu. proses ya. Oke. Ya. Bawa mejanya. Apa meja di depan? Bawa mejanya. Cuma bisa juara. Iya, iya. Masalahnya yang memahami. Iya, sangat memahami. Bisa. Itu mejanya 2. Iya. Ya, oke. Yang lain diem ya. Gini, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tahu nggak sistem pernapasan manusia itu apa? Sudah tahu belum? Nah, gitu ya. Ya, para Bapak Ibu yang saya hormati. Pakai yang tadi aja nggak? Yang bagus. Oke, 1, 2, start. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya di kesempatan saat ini saya bersama teman saya akan menjelaskan fungsi organ pernapasan pada tubuh manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinaldo Ferdean, saya panggil Aldo dari SMP Negeri 2 Kabupaten Tebong. Dan di sini saya bersama teman saya. Nama saya Dias Parameswari Abiatami Arifah, bisa dipanggil Dias. Ya. Sini sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu belum fungsi organ pernapasan pada tubuh manusia? Nah, kalau belum tahu, saya akan coba menjelaskan. Ya, stop. Oke. Yuk. Lanjut 1, 2, 3. Yang pertama ada hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Di hidung juga terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk memerangkap dan menyaring udara yang kotor. Kemudian ada faring. Faring berfungsi untuk respirasi, menelan, resonansi suara, dan artikulasi. Dan ada laring. Laring berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dari masuknya benda asing yang bisa merusak sistem pernapasan. Kemudian ada trakea. Trakea berfungsi untuk mengantarkan udara dari leher ke bagian dada. Dan ada esofagus.
Esofagus berfungsi sebagai saluran yang mengantarkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Fungsi bronkus hampir sama dengan trakea, hanya saja salurannya lebih kecil. Selanjutnya ada bronchiolus. Bronchiolus berfungsi untuk menghantarkan udara dari bronkus ke alveolus. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma berperan dalam proses ketika kita sedang menghirup nafas dan membuang nafas. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Fungsi paru-paru adalah sebagai alat pernapasan utama pada manusia. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Gimana Bapak Ibu? Sekarang sudah tahu kan fungsi organ pernapasan pada tubuh manusia? Nah, kalau sudah tahu, saya akan lanjutkan ke mekanisme pernapasan pada tubuh manusia. Mekanisme pernapasan pada tubuh manusia. Jika botol kita tekan, diafragma dan rongga dada akan berkontraksi. Volume rongga dada dan volume rongga dada membesar. Begitu juga paru-paru. Paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru. Proses ini disebut proses inspirasi. Kemudian jika botol kita lepas, diafragma dan rongga dada berrelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru normal kembali dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Begitulah sistem mekanisme pernapasan pada tubuh manusia. Demikianlah Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu tentang sistem mekanisme pernapasan pada tubuh manusia. Sudah paham belum? Sekarang udah paham belum? Sudah ya. Oke, Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari kami. Kami bisa mempresentasikan ini berkat pelatih Bapak Ibu guru yang telah dilatih program Pintar Tanoto Foundation. Saya bilang pembelajaran yang saya lakukan sekarang ini berkat Bapak Ibu guru yang telah dilatih oleh program Pintar Tanoto Foundation. Tanoto Foundation. Oke ya, 1, 2, 3. Ya, pembelajaran yang aktif ini berkat guru yang telah dilatih oleh program Pintar Tanoto Foundation. 1, 2, 3. Pembelajaran kali ini ya karena sudah dilatih oleh para guru dan program Pintar Tanoto Foundation. Jika kami ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mungkin akan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dek, bilang awal aja. Ini karena ngambil dari tengah soalnya. Saya butuh dari tengah. Perkenalkan diri, nama, sama ini, sama apa yang mau jelaskan. Sama perkenalkan nama adek. Ulang lagi dari awal. Tapi nggak semuanya disebutin, cuma namanya aja. Kenalkan nama saya. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, oke, 1, 2, 3. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya. Ulang. Halo Bapak Ibu. Apa kabar? Nanti di sini ya, di sini mau pembelajaran ini mengenai organ pernapasan. Oke. Ya, 1, 2, 3. Halo Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rinaldo Febrian, bisa dipanggil Aldo, dan saya juga murid dari SMP Negeri 2 Kabupaten Lebong. Di sini saya bersama teman saya, Dias Parameswari Auliatami Arifa, bisa dipanggil dengan Dias. Kami akan menjelaskan tentang model organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap Bapak Ibu? Ada yang tahu belum? Udah ada yang tahu belum fungsi organ pernapasan pada tubuh manusia? Nah, saya dan Dias akan menjelaskannya. Oke, 1, 2, 3. Saya dan Dias akan menjelaskannya. Sudah cukup Bu? Sudah cukup Bu? Sudah? Udah kan ya?
Udah, cuman saya mau ngambil foto. Oke, sudah. Nah, saya butuh ibu penutup untuk pembelajaran. Oh, kesimpulan. Ya, kesimpulan. Oke, itu aja sih. Mejanya dibalikin lagi. Oh, dibalikin lagi. Itu di bagian alveolus. Alhamdulillah pembelajaran sudah kita laksanakan. Untuk laporan yang hasilnya paling terbaik itu akan kita tempel di mading kelas. Dan untuk sebagai paling baik kita akan pasang di mading kelas, dan juga untuk referensi kita semua nanti bisa juga kita unggah di media sosial. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu, mau ngambil videonya bentar. Ke depan. Oh, enggak, dulu aja. Bisa ke depannya kemana sekarang? Ya. Kita sana sekarang kok. Ya. Mungkin Ya, ke depannya sekarang. Ya. Nah, itu. Oke. Ya, oke. Dasinya sekarang.